Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberi umur yang panjang. Saya Nahda Nadila dengan NIM 212101116, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, selama beberapa menit ke depan akan menjelaskan sedikit materi mengenai relevansi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Relevansi. Pengertian dari kata relevansi itu sendiri, menurut KBBI adalah hubungan atau kaitan. Kata relevansi berasal dari kata relevan yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan atau selaras dengan sifat ilmu dan relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila. Filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan umat manusia. Filsafat ilmu merupakan satu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling berpengaruh antara filsafat dan ilmu. Robert A. Kernan mendefinisikan filsafat ilmu adalah sebuah tujuan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau yang telah dibuktikan atau dalam kerangka ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu. Filsafat ilmu demikian jelas bukan suatu cabang ilmu yang bebas dari praktek ilmiah senyatanya. Rudolf Carnap memakai istilah science of science dan memberikan definisi the analysis and description of science from various point of view including logic, methodology, sociology, and history of science. Analisis dan deskripsi tentang ilmu dari berbagai sudut tinjauan, termasuk logika, metodologi, sosiologi, dan jurnal filsafat. Vol 21 nomor 2 Agustus 2011 104 Sejarah Ilmu. Filsafat ilmu sebagai sumber pengetahuan ternyata memiliki keterkaitan dengan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup, way of life, ternyata juga menyimpan banyak pengetahuan-pengetahuan yang sudah selayaknya dikembangkan oleh disiplin filsafat ilmu yang secara ilmiah mempunyai nilai-nilai muatan positif dalam membentuk watak dan karakter bangsa Indonesia. Ada dua hal yang patut diperhatikan mengenai filsafat. Yang pertama, filsafat sebagai metode, dan yang kedua, filsafat sebagai suatu pandangan. Terkait dengan Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup, sudah tentu memiliki nilai-nilai filsafat yang terkandung di dalamnya dan bahkan Pancasila telah memiliki ilmu pengetahuan. Secara filsafati, Pancasila merupakan sistem nilai-nilai ideologis yang sederajat. Artinya di dalamnya terkandung nilai luhur, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dan nilai teknis. Agar ia dapat menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia yang lestari, tetapi juga dinamis berkembang. Nilai luhur dan nilai dasarnya harus dapat bersifat tetap, sementara nilai instrumentalnya harus semakin dapat direformasi dengan perkembangan tuntunan zaman. Di samping itu, Pancasila dijadikan pangkal sudut pandang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, science of knowledge, yang dalam karya-karya berikutnya ditunjukkan segi-segi ontologik, epistemologi, dan aksiologinya sebagai ration trinagi Pancasila sebagai suatu paham atau aliran filsafat. Wibisono 1995-126. Pancasila sejak semula dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia sekaligus prinsip-prinsip dasar negara. Dengan demikian, isi pemikiran Pancasila sangat berhubungan dengan nilai-nilai yang mendasari urusan kemasyarakatan. Ketika Pancasila dinyatakan sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila itu sendiri memiliki ilmu pengetahuan yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia sebagai petunjuk, guidance, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang dipelajari secara ilmiah adalah satu objek pembahasan di mana secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Kailan 1993-13. Filsafat ilmu juga tidak dapat dilepaskan dengan Pancasila sebagai sebuah ilmu sains. Syahrul Kirom, Filsafat Ilmu dan Arah 105 Ton Baker dalam analisisnya menyatakan secara tegas bahwa Pancasila dapat berperan selaku framework di mana sekian ilmu serentak bekerja secara interdisipliner.
Di sini, kapasitas Pancasila dapat dieksplorasi ke dalam ranah filsafat ilmu, philosophy of science, berkaitan dengan aras ontologis, epistemologis, atau aksiologis. Sutrisno 2006 124. Pancasila merupakan sebuah pandangan dunia atau worldview yang juga dapat ditanamkan nilai-nilai filsafat. Pancasila adalah filsafat bangsa yang sesungguhnya berhimpit dengan jiwa bangsa. Di sini yang muncul adalah kapasitas pengetahuan bangsa, misalnya yang berkaitan dengan hakikat kenyataan dan kebenaran. Hakikat kenyataan dan kebenaran serta nilai-nilai filsafat tersebut sebenarnya adalah bagian dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang harus dieksplorasi oleh filsafat ilmu dalam upaya mengembangkan Pancasila. Sebagai pandangan dunia atau filsafat, Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Bahan materialnya adalah berbagai butir dan ajaran kebijaksanaan dalam budaya etnik maupun agama. Penguasaan ilmu pengetahuan di Indonesia harus berpedoman pada keilmuan Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai sudut pandang. Hal ini adalah konsekuensi logis dari pendirian teleologis dalam ilmu. Ilmu pengetahuan tidak bebas nilai. Ilmu pengetahuan masuk ke dalam matriks Pancasila yang berbasis ketuhanan yang Maha Esa dan berpuncak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sutrisno 2006 74-75. Demikian penjelasan mengenai materi Pancasila, relevansi Pancasila sebagai pengembangan ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan materi tadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Salam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.